Tergantung dari tinnitusnya. Tinnitus itu sendiri kan gangguannya ada di rumah siput. Kalau misalnya tinnitusnya objektif karena gangguan fungsi di telinga tengah, tinnitus itu masalahnya sebagian besar ada di rumah siput di sini. Ya, jadi di dalam rumah siput ini ada sel-sel yang sangat halus yang namanya outer dan inner hair cell yang berfungsi sebagai organ sensor pendengaran di sini. Kalau misalnya dia terganggu, dia akan mengakibatkan terjadinya bunyi yang disebut dengan tinnitus tersebut. Jadi persepsi bunyi yang bunyi berdenging atau berdengung itu di sini. Kalau misalnya gangguan tinnitusnya itu disebabkan oleh hal yang objektif, misalnya gangguan fungsi tuba atau gangguan tekanan yang ada di sini, setelah gangguan di sini beres atau di telinga tengah beres, kalau tinnitus objektif dengan sendirinya akan hilang. Ya, selain tadi penyakit yang kolesterol darah tinggi atau apa itu memang keadaan patologis atau keadaan penyakit yang memudahkan terjadinya tinnitus. Faktor pekerjaan dan kebiasaan itu juga berpengaruh erat. Misalnya orang bekerja di pabrik yang biasa dengan lingkungan bising dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia tidak memakai earplug untuk pelindung ear protector, itu lama-kelamaan misalnya taruhlah gini, di lingkungan yang bising itu 90 desibel, dia tidak memakai pelindung karena merasa pelindung itu mengganggu. Ya sebenarnya itu melindungi, tapi buat kadang orang merasa justru dengan pakai earplug atau earband gitu merasa terganggu, akhirnya dia nggak pakai, akhirnya terpapar oleh bising dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalnya itu ada ketentuannya, misalnya 90 desibel paling lama terpapar itu misalnya setengah jam, kemudian 80 desibel itu paling lama sekitar 1 jaman, habis itu dia mesti istirahat. Nah, kalau misalnya dia terus berulang terkena oleh ini, lambat laun sel-sel rambut yang ada di dalam rumah siput ini, dia akan terganggu, akan mengalami kerusakan. Nah, itu awalnya kemudian timbullah tinnitus. Pencegahannya dari pola hidup sebenarnya yang awal, jadi tidak memakai earphone yang berlebihan, kemudian tidak mendengarkan suara atau bising atau menikmati musik yang keras dalam waktu yang terlalu lama, artinya tidak ada jeda waktu yang istirahat. Pertama preventif dulu, itu yang diutamakan. Nah, kemudian orang-orang yang beresiko terhadap tinnitus yang lebih tinggi, misalnya orang kencing manis, darah tinggi, kolesterol, itu senantiasa mengontrol faktor yang paling dominan tersebut, sehingga dia tidak sampai mengganggu fungsi dari tinnitus. Dengan dia terkontrol sih tidak akan timbul. Tapi ya tinnitus ada juga yang berhubungan dengan faktor usia. Biasanya 33% dari telinga manusia itu akan mengalami gangguan pendengaran di atas usia 55 tahun, dan salah satu gejalanya adalah selain gangguan pendengaran tinnitus tersebut.